Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hasil Wake Product. Program-program di atas adalah sebuah contoh aplikasi pemilihan restoran berdasarkan beberapa kriteria menggunakan metode Wake Product dan analitik hierarki proses. Kami akan menjelaskan bagian-bagian dari program tersebut. Yang pertama ada data restoran. Ini adalah dictionary yang berisi data restoran-restoran yang akan dipilih. Setiap restoran memiliki nilai pada beberapa kriteria seperti C1, C2, C3, C4, dan C5 yang akan dievaluasi. Yang kedua ada bobot preferensi. Ini adalah dictionary yang berisi bobot preferensi untuk setiap kriteria. Setiap kriteria memiliki bobot yang menggambarkan tingkat pentingnya kriteria tersebut dalam pemilihan restoran. Yang ketiga ada perhitungan Wake Product atau WP Scores. Program ini menghitung skor Wake Product untuk setiap restoran. Wake Product adalah hasil perkalian dari nilai kriteria restoran yang ditingkatkan dengan bobot preferensi yang sesuai. Hasilnya disimpan dalam dictionary WP_scores. Yang terakhir pada tampilan satu ini yaitu menampilkan hasil perhitungan Wake Product. Program ini mencetak hasil perhitungan skor Wake Product untuk setiap restoran dalam bentuk tabel. Tabel ini mencakup nama restoran, nilai kriteria, dan hasil Wake Program. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tahapan 2. Yang pertama ada bobot preferensi awal atau wage. Ini adalah dictionary yang berisi bobot preferensi awal sebelum diubah. Dalam contoh ini, bobot preferensi awal dinyatakan sebagai W1, W2, dan seterusnya. Selanjutnya, menghitung jumlah total bobot atau sum_w. Program menghitung jumlah total bobot preferensi untuk kriteria ini diperlukan untuk menghitung bobot yang diperbarui. Selanjutnya yaitu menghitung bobot yang diperbarui atau update weights. Program ini menghitung bobot yang diperbarui dengan membagi setiap bobot awal dengan jumlah total bobot. Ini akan memberikan bobot yang relatif sesuai dengan preferensi awal. Dan yang terakhir menampilkan bobot yang diperbarui. Program ini mencetak bobot yang diperbarui dalam bentuk tabel. Untuk codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan coding yang selanjutnya, yaitu di sini menghitung jumlah total bobot. Nah, untuk program menghitung jumlah total bobot, preferensi untuk kriteria ini diperlukan untuk menghitung bobot yang akan diperbarui, yaitu kita zoom di sini. Sum_w sama dengan sum buka kurung weights titik value buka kurung tutup kurung dan kita tutup kurung lagi. Nah, untuk yang berikut itu menghitung nilai baru untuk setiap bobot. Nah, dengan coding itu update underscore weight sama dengan k.2 value garis miring sum garis bawah w for k value in weight dan titik items dan tutup kurung. Nah, program ini menghitung bobot yang diperbarui dengan membagi setiap bobot awal dengan jumlah total bobot. Ini akan memberi bobot yang relatif sesuai dengan preferensi awal. Nah, yang berikut itu menampilkan bobot yang diperbarui. Dengan coding print buka kurung tanda kutip bobot yang diperbarui dan 4K value in update weight titik item. Nah, kita ketik lagi di bawahnya itu print buka kurung f tanda kutip yaitu k.2 value titik 2 titik pf tutup kurung. Nah, coding itu berfungsi untuk program ini mencetak bobot yang diperbarui dalam bentuk tabel. Kita lanjut ke data restoran. Nah, untuk data restoran di sini yaitu ungke W1 nilainya 42, W2 nilainya 66, W3 60, W4 75, W5 adalah 2.35. Sedangkan yang amin W1 50, W2 90, W3 72, W4 60 dan W5 1.421. Nah, untuk EPI W1 63, W2 91,5, W3 65, W4 80 dan W5 2,585. Nah, ini adalah dictionary yang berisi data restoran yang akan dievaluasi kembali setelah bobot preferensi yang diperbarui.
Bobot preferensi yang diperbarui disimpan dalam W1, W2, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bobot preferensi yang telah diperbarui, yaitu update, weights, sama dengan buka kurung kurawal, memasukkan W1 sampai W5 dengan nilai W1 518, W2 3 garis slash 18, W3 4 slash 18, W4 4 slash 18, dan W5 2 slash 18. Nah, ini adalah dictionary yang berisi bobot preferensi yang telah diperbarui sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Nah, di sini yang coding berikut, inisialisasi nilai S1, S2, dan S3. Nah, ini adalah variabel yang digunakan untuk menghitung nilai S1, S2, dan S3 dalam perhitungan AHP. Awalnya diinisialisasi dengan nilai 0. Nah, di sini kita taruh nilai 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 dan sama dengan 0. Nah, untuk coding selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk codingan selanjutnya di sini untuk menampilkan langkah-langkah perhitungan. Program ini mencetak langkah-langkah perhitungan AHP termasuk perhitungan nilai S1, S2, dan S3 untuk setiap restoran. Selanjutnya data S1, S2, dan S3 yang sudah dihitung. Ini adalah data S1, S2, dan S3 yang telah dihitung sebelumnya. Selanjutnya menghitung nilai FI. Program ini menghitung nilai FI atau nilai preferensi untuk masing-masing restoran berdasarkan nilai S1, S2, dan S3 yang telah dihitung sebelumnya. Selanjutnya menampilkan langkah-langkah perhitungan. Program ini mencetak langkah-langkah terakhir dari perhitungan, termasuk perhitungan nilai FI untuk masing-masing restoran. Yang terakhir di sini menentukan pilihan terbaik atau menentukan pilihan berdasarkan nilai terbesar. Program ini menentukan restoran terbaik berdasarkan nilai FI terbesar, hasilnya dicetak sebagai pilihan terbaik.